Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, anak-anak ibu, kali ini kita akan belajar ya mengenai pembelajaran kita yang berikutnya, yaitu pembelajaran kedua dan ketiga. Nah, ibu akan menyampaikan sedikit mengenai makhluk hidup. Nah, ciri-ciri makhluk hidup itu dapat bergerak dengan cara yang berbeda-beda. Manusia berjalan menggunakan kaki, ikan berenang dengan sirip, cicak merayap di dinding. Nah, ada juga hewan lain yang bergerak menggunakan perut, sayap, dan lain-lain. Nah, kemudian makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang. Apa itu tumbuh? Tumbuh artinya bertambah ukuran tinggi dan beratnya. Nah, sedangkan berkembang artinya ada perkembangannya, ya. Contohnya seperti makhluk hidup berkembang biak. Nah, kemudian makhluk hidup itu dapat bernapas. Nah, alat pernapasan pada makhluk hidup itu berbeda-beda. Seperti manusia bernapas dengan paru-paru, kemudian ikan bernapas dengan insang. Nah, ada juga beberapa hewan lain yang bernapas dengan paru-paru. Kemudian serangga ada yang bernapas dengan alat pernapasan yang disebut dengan trakea. Nah, tumbuhan juga bernapas. Tumbuhan bernapas menggunakan mulut daun atau yang dikenal dengan stomata. Kemudian, makhluk hidup dapat berkembang biak. Cara perkembangbiakan pada makhluk hidup itu berbeda-beda. Ada yang berkembang biak dengan cara melahirkan, ada juga yang berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, berikutnya ciri makhluk hidup lainnya adalah makhluk hidup itu memerlukan makanan dan minuman. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan untuk makanan. Sebagian hewan juga memerlukan tumbuhan untuk makanan. Nah, jadi makhluk hidup itu saling membutuhkan dan membutuhkan makanan. Kemudian, ciri lainnya adalah makhluk hidup itu peka terhadap rangsangan. Contohnya apa? Ya, kepekaan makhluk hidup terhadap rangsangan itu berbeda-beda. Nah, pada manusia kita akan merasa silau ya ketika melihat cahaya matahari yang menyilaukan mata. Nah, maka dengan cepat kita akan menutup mata kita. Nah, seperti yang terlihat pada gambar ini. Nah, itu tandanya kita peka terhadap rangsangan dari luar ya. Kemudian daun putri malu. Daun putri malu itu ketika kita menyentuhnya ya, maka dia akan tertutup sendiri. Nah, itu juga membuktikan bahwa tumbuhan juga peka terhadap rangsangan. Kemudian buah pada pohon pacar Cina itu akan meletus jika disentuh. Nah, itu juga membuktikan bahwa tumbuhan atau makhluk hidup itu peka terhadap rangsangan. Nah, kemudian ada landak. Landak dan kaki seribu itu akan menggulung badannya jika disentuh. Nah, seperti yang terlihat pada gambar ini. Nah, anak-anak ibu sekarang tugasnya adalah dari ciri-ciri yang kita amati dari teks tersebut tentang ciri-ciri makhluk hidup, sekarang kalian sebutkan kembali ciri-ciri makhluk hidup ya. Nah, kemudian kita membuat kalimat berdasarkan kata yang ada di kolom berwarna merah muda ini. Ya, contohnya kita membuat kalimat bernafas ya. Ini contoh. Misalnya manusia bernapas menggunakan paru-paru. Misalnya seperti itu ya. Nah, itu jadi membuat kalimatnya itu yang di dalam kalimatnya itu terdapat kata yang terdapat pada kolom berwarna merah muda ini. Silahkan dibuat kalimatnya. Nah, berikut ini ya, ada contoh ya, daftar jumlah telur yang dihasilkan oleh beberapa peternakan setiap bulannya. Ya, ada peternakan A, B, dan seterusnya. Nah, ini ada 3.000 butir telur, 1.500, 3.500, 2.000, dan 2.500. Nah, sekarang kalian jawab pertanyaannya. Ya, peternakan siapa yang paling banyak menghasilkan telur dalam per bulannya? Nah, silakan dilihat di sini ya, di jumlah telur yang dihasilkan. Kemudian, peternakan siapa yang paling sedikit? Nah, kita perhatikan yang mana yang paling sedikit.
Kemudian diurutkan peternakannya dari yang jumlah telurnya paling banyak hingga yang paling sedikit. Nah, jadi peternakan apa dulu nih? Nah, silahkan diurutkan. Nah, latihan berikut ini, sebelumnya Ibu mau menanyakan kembali, kemarin kita sudah pernah belajar mengenai membaca nama dan menulis lambang bilangan. Nah, sekarang di sini ada lambang bilangan 1250 dan seterusnya. Dan kemudian ada lambang bilangan. Nah, silahkan kalian tarik garis yang cocok. Ya, kita menjodohkan. Nah, berikut ini adalah tabel nilai tempat ya. Tabel nilai tempat yaitu 1250 itu ditunjukkan sebagai berikut. Nah, 1000 angka 1 itu menempati tempat ribuan ya, ini jumlah kotaknya ini 1000. Kemudian 2 ini menempati tempat ratusan ya, jumlah kotaknya ini masing-masing adalah 100. Kemudian angka 5 itu menempati nilai tempat puluhan ya. Di sini ada 5 yang masing-masing adalah 10 ya. Nah, kemudian 0 itu nilainya satuan jadi tidak dituliskan. Nah, sehingga ya ini kita lihat keterangan di sampingnya ya. Angka 1 berada pada tempat ribuan sehingga bernilai 1000. Angka 2 berada pada tempat ratusan sehingga bernilai 200. Angka 5 berada pada tempat puluhan sehingga bernilai 50. Angka 0 berada pada tempat satuan sehingga bernilai 0. Nah, sekarang anak-anak Ibu, kita kerjakan tugas yang ini ya, kerjakan di buku. Nah, sekarang ini sudah ada lambang bilangannya ya. Kalian isi nama bilangannya, kemudian nilai tempatnya di sini ya. Begitu juga nomor 2, berarti kita menulis lambang bilangan, kemudian meletakkan nilai-nilai tempatnya. Begitu juga nomor 3, di sini sudah ada nilainya di dalam, berarti di sini kita menuliskan lambang bilangan beserta nama bilangan. Nah, anak-anak Ibu, sekarang kita sampai pada materi latihan kita yang terakhir. Ya, sekarang coba anak-anak Ibu tuliskan hal apa yang bisa anak-anak Ibu lakukan untuk menjaga tubuh agar tetap sehat dan kuat. Kemudian, anak-anak Ibu kan saat ini sudah bertumbuh ya, dari kecil menjadi besar. Nah, sekarang bagaimana cara kamu mensyukuri proses pertumbuhanmu? Demikian pelajaran kita pada hari ini. Semoga bisa dipahami dan semoga bisa dikerjakan dengan baik. Selamat belajar anak-anak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.